Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Kalau untuk donat ini bantet, tapi kalau untuk adonan odading, ya enggak tuh. Itu nggak bantet ya, itu bagus. Orang aja yang pada julid. Donat viral bikinannya direview food vlogger sekaliber Farida Nurhan, penyanyi Pingkan Mambo meradang. Ex pasangan duet Maya Estianty di Duo Ratu itu tak terima donat bikinannya disebut bantet alias keras oleh Farida. Tak hanya Farida, bahkan salah satu food vlogger terkenal seperti Nanakot malah lebih pedas mengkritik donat viral bikinan Pingkan sebagai donat yang tak representatif dijual dengan harga Rp200.000. Selain masalah kemasan, ia juga menyoroti soal kualitas donat yang dinilainya lebih mirip dengan makanan berjenis roti. Sementara Farida malah menyebut donat milik istri Arya Khan ini rasanya lebih menyerupai odading ketimbang donat. Lantas bagaimana reaksi seutuhnya Pingkan dan suaminya Arya Khan setelah donat viralnya dibombardir sebagian netizen dan food vlogger? Yang ini agak fail ini. Rasa kejunya tuh gak masuk dimakan dengan odadingnya ini. Suggest dari Omai kalau kalian beli donatnya Mbak Pingkan, pastikan kayak Omai langsung dimakan. Itu masih bisa dinikmati sekali. Tapi kalau sampai besok ini aja udah kelihatan tuh. I don't taste like donut ya. Ini lebih ke arah apa ya? Roti goreng, not representable gitu loh. Oke, dengan harga 200.000, di-upgrade dikit lah boxnya. Nah, aku teliti nih tadi malam sampai jam 3 pagi sama suamiku. Nah, tapi orang julid ini biasanya jago bicara, tidak bisa berbuat. Wah, empuk, gemoy gitu, lembut, enak gitu. Jadi gulanya juga bikin manis, kayak senyum saya gitu, manis. Donatmu busuk, keras, jelek, kemasannya apa ini nggak worth it kayak gitu. Lo food vlogger, kau itu menutup rezeki mata pencarian anak susuku, susu anakku di rumah. Kau mau ngasih susu anakku? Meski sejumlah food vlogger menyebut donat milik Pingkan Mambo menyerupai rasa odading, namun tak sedikit food vlogger yang menyebut jika donat viral milik Pingkan terutama dengan rasa coklat rasanya lembut, kenyal, dan enak layaknya donat rumahan. Bahkan geng sosialita yang berada di lingkaran Nagita Slavina seperti pengusaha Sandi Purnamasari mengaku donat bikinan Pingkan enak dan lembut. Mereka rata-rata bahkan memberi nilai di atas angka 7 setelah mencoba donat yang dibeli pengusaha skincare tersebut dengan harga Rp2.200.000 itu. Meski mengaku donat bikinan Pingkan enak dan lembut, namun mereka juga tak lepas memberi masukan atau kritik terhadap kemasan yang masih harus diperbaiki, hingga kadar minyak yang harus dikurangi agar cita rasa donatnya kental, tak mirip seperti odading. Coba. Pokoknya blueberry gitu banyak banget. Dia nggak pelit. Di dalamnya tuh padat tapi nyoy. Iya. Bagi gini kayak odading atau kayak donat? Odading. Bisa dikurangin minyaknya. Minyaknya sama mungkin kemasannya itu yang pada plastiknya gitu loh. Tapi aku juga kalau misalnya lagi butuh uang, aku suka DM-in Sultan yang punya uang banyak gitu kan, jadi biar bisa cair uangnya cepet. Bahkan kemarin artis-artis juga banyak yang mesen, kayak Mbak Melly Guslau. Pembelaan juga datang dari psikolog Lita Gading. Melalui akun Instagramnya, Lita memberi semangat agar Pingkan tak goyah dengan kritikan yang menghujamnya. Sebaliknya, Lita juga menyarankan agar food vlogger tak terlalu terbuka mengkritik sebuah produk makanan, apalagi soal selera yang bisa diperdebatkan. Jangan sampai orang yang mereview itu menjatuhkan orang dong, please. Walaupun ini review jujur atau apa, tolong ada batasannya. Kasian gitu loh, orang yang mau berusaha dengan segenap hati dan jiwanya ternyata dikomentarin dengan hal-hal yang kurang enak.
gitu loh ya. Aku nangis, nanti dihujat, nanti nangis, sedih, tapi dapat saweran, tapi alhamdulillah gitu, puji Tuhan bisa beli makanan gitu. Menjatuhkan sama memberi saran tuh beda. Maksudnya itu kan membangun dia untuk lebih bagus, lebih rame nantinya, lebih sukses gitulah istilahnya. Ya, sejak karir bermusiknya di industri hiburan tanah air redup, pelantun kekasih yang tak dianggap ini memang beberapa kali banting setir menopang hidupnya dengan menjajal peruntungan di dunia bisnis. Mulai dari usaha yang bergelut di dunia fashion hingga usaha rumahan seperti jual makanan. Dari beberapa usaha kuliner yang pernah dilakoninya, belakangan donat yang dibuat sambil live di akun TikTok miliknya mendapat sorotan netizen hingga viral. Saking viralnya, Pinkan sempat kewalahan meladeni pesanan online. Capek. Maksimalnya itu pernah 22 lusin pakai tangan aku sendiri. Kaki aku lihat deh, ini kaki aku nih. Ada nggak orang punya kayak gini? Ini berdiri berapa puluh jam sehari, 15 jam sehari, nggak pernah duduk. Semakin tinggi pohon, semakin kencang badai menerpa. Ya, di tengah pundi-pundi uang yang harus direguknya, barangkali Pinkan Mambo harus siap menerima badai kritikan hingga cercaan. Saking jengkelnya Pinkan belakangan menyebut donat miliknya dengan nama donat hinaan dan kesedihan. Lantas benarkah setelah dihujani kritik, semangat Pinkan ikut menciut? Atau sebaliknya, makin semangat mengembangkan usaha miliknya? Donat aku itu donat air mata. Jadi donat aku itu donat anugerah, donat kesedihan, donat hinaan. Aku yakinkan bahwa donat ini akan menjadi ribuan konter di seluruh Indonesia. Saat Pinkan Mambo murka atas segala kritikan terhadap donat viral buatannya, di tempat berbeda, jebolan MasterChef Indonesia musim ke-10, Amrizal Nuril Abdi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan King Abdi, belakangan harus berurusan dengan polisi, terutama Satreskrim Polresta Malang Kota, karena terlibat promosi usaha miras milik sejawatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Akibat ulahnya mempromosikan miras, food vlogger yang kini menekuni usaha kuliner itu bahkan hari Jumat lalu sudah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Malang Kota. Kepada juru warta usai diperiksa penyidik selama 3 jam, King Abdi langsung meminta maaf kepada seluruh warga Malang karena telah lalai dengan mempromosikan miras. Minta maaf kepada semua lapisan masyarakat Kota Malang, terus kepada pemuka agama, kepada pemerintah Kota Malang, dan juga aku minta maaf kepada Resmob Kota Malang karena sudah bikin gaduh. Ini adalah murni bahwa saya kali ini lalai. Aku minta maaf banget. Ini murni kesalahan saya minta maaf. Undangan tersebut adalah sebagai undangan klarifikasi atas video yang beredar di medsos yang ada di Kota Malang. Alhamdulillah hari ini dengan kebesaran hatinya dia sudah meminta maaf, sudah menyesali perbuatannya, dan insya Allah jangan diulangin lagi. Selain harus warawiri memenuhi panggilan polisi, konten kreator yang tubuhnya dipenuhi dengan tato ini sempat disentil sahabatnya Ivan Gunawan. Yang menarik, cara Igun menegur King Abdi layaknya seorang ayah menegur anaknya. King yang tengah kena mental dibuat tak berkutik disentil Igun lewat nasihat-nasihat bijak yang diutarakannya pada lelaki yang pernah mengalami pahit getir hidup sebelum sukses sebagai MasterChef ini. Coba bandel ya, Le. Ya. Aman. Nurut ya, Say. Aman. Gak selamanya kerja itu pakai uang ya, Say. Siap. Kerja itu pakai perasaan ya, Say. Pakai hati ya, Say. Siap. Kita tuh public figure. Siap. Kita gimana juga harus senengin orang banyak. Siap. Gak boleh terlalu uraan. Siap. Gak boleh maunya sendiri. Ya. Siap. Ngerti nggak? Oke. Mungkin pengaruh ke mentalnya dia kali ya, gitu. Tapi ya
Ya balik lagi bahwa kita di dunia entertainment kan kadang suka kepleset ya gitu. Saya juga pernah kepleset gitu. Jadi ya sebagai sahabat ya harus saling merangkul, saling mengingatkan, saling kasih tahu, saling kasih warning. Ya, lidah memang tak bertulang. Akibat celoteh enteng lidahnya mengajak anak-anak muda Malang untuk gemar miras, apa yang dilakukan King Abdi jelas kebablasan hingga akan mengancamnya ke jeruji besi. Lantas akankah King Abdi terancam masuk bui gegara promosi miras ini? Atau sebaliknya, hanya cukup dengan memberi klarifikasi? Apakah ada pelanggaran hukum atau tidak? Nanti kita pelajari dulu, semuanya bukti-bukti kita kumpulkan oleh Satreskrim, yang nantinya kalau memang adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik salah satu toko miras ini, pastinya nanti akan Polresta melakukan penindakan tegas terhadap. Nanti seperti apanya, saya sebagai warga negara yang baik akan menunggu ini nanti seperti apa. Yang jelas dia harus menerima konsekuensinya. Saya mau kata dia partner, mau kata dia anak, saya nggak bisa ngejagain selama 24 jam. Jadi ya udah dewasa, harus bisa pintar-pintar membawa diri.